Lagi harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya, itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin, ya. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Gitu. Kita sebagai tuan rumah harus baik, tapi tidak harus baik-baik saja. Ya, ini tentunya Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menanggapi terkait dengan Federasi Sepak Bola di Cina yang ingin ya merubah venue pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana sesuai dengan penjelasan Bapak Erick Thohir tadi bahwa mereka akan membawa timnas Indonesia dengan perjalanan yang cukup jauh. Ini tentunya akan sangat merugikan bagi timnas Indonesia, apalagi suhu di sana menurut informasi itu di bulan Oktober itu sekitar 6 derajat. Ini teman-teman bisa bayangkan bagaimana dinginnya. Sudah perjalanannya sangat jauh, kemudian ditambah lagi dengan suhunya yang sangat dingin, pasti akan mempengaruhi performa dari para pemain timnas kita. Nah, yang dilakukan oleh Cina ini teman-teman, tentunya mereka ingin mengamankan poin ketika nanti saat mereka bertemu dengan Indonesia ya. Ini belum apa-apa, mereka sudah takut duluan. Apakah yang dilakukan oleh timnas Cina ini akan dilakukan oleh negara-negara lain yang satu grup dengan timnas Indonesia? Ataukah hanya Cina saja? Nah, merespon Federasi Sepak Bola Cina, tentunya tadi sudah kita dengar bersama, Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sampaikan bahwa kita harus berlaku baik dengan tamu, tetapi tidak baik-baik amat. Beredar sebuah info ya, bahwa saat timnas Cina akan bermain di Indonesia, Bapak Erick Thohir rencananya akan menggunakan Stadion Lukas NMB yang ada di Papua. Tentu perjalanan dari Jakarta menuju ke Papua itu kan sangat panjang. Informasinya butuh waktu sekitar kurang lebih belasan jam ya. Belum lagi ditambah dengan suhu di sana. Dan kalau memang ini informasi ini benar, boleh saya sarankan kepada Bapak Ketua Umum PSSI, jangan sampai kita blunder yang kedua kali, di mana ketika itu saat timnas kita berhadapan dengan Irak ya, kita mencoba untuk bermain di sore hari, nyata-nyatanya pemain kita juga ngos-ngosan. Nah, kalau misalnya jadi timnas Indonesia main di Stadion Lukas NMB, mungkin waktu berangkatnya itu para pemain timnas Indonesia jangan terlalu mepet. Mungkin sebulan sebelum pertandingan mereka sudah berada di Papua sehingga bisa beradaptasi, karena kita ketahui bahwa rata-rata pemain timnas Indonesia senior itu banyak pemain diaspora. Artinya secara suhu mereka tentu harus beradaptasi. Suhu di Eropa itu kan sangat berbeda dengan suhu yang ada di Papua. Niat buruk Cina ini gacor bener ini. Cina ini gacor. Niatnya ini gacor. Saking takutnya ngelawan timnas kita di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Cina ini bertanding jauh dari kota Shanghai menuju ke stadion. Kalau nggak salah 6 jam ke stadion ini, perjalanan untuk menempuh jaraknya 6 jam. Bayangin guys, dari stadion ke kota Shanghai 6 jam. Saking takutnya pemain-pemain Cina nih melawan kita nih. Jadi pemain kita ini terperang lemas nih, nyampe ke China, dari kota Shanghai ke stadion 6 jam. Jadi biar pikirannya mungkin biar badannya nggak fit, biar lemas. Jadi pas ngelawan mereka gampang mungkin kira dia. Oke, Cina oke. Let's see. Ntar kita juga bikin gitu Pak. Jadi buat Pak Erick Thohir nih, ntar mereka bikinnya di Palembang,
Nah, kalau nggak di Papua turunin, mainnya di Jakarta. Biar mereka juga tahu tuh. Enak baik mereka nih. Curang. Jancok Cina nih. Atau mungkin bisa saya usulkan kalau Bapak Erick Thohir mau main saja di NTT. Stadion bola di Nusa Tenggara Timur ini tidak ada rumput, hanya tanah kosong. Itu saya jamin Cina pasti pulang langsung kena asma semua itu. Kemakan debu, hidungnya ini penuh dengan debu. Jadi mungkin bisa menjadi acuan dari Bapak Erick Thohir ya. Bisa menjadi pilihan opsi lain selain di Palembang ataupun di Papua, bisa main di NTT. Karena lebih keras lapangan di sini. Ya, kalau orang Cina kalau main di siang bolong ya, pasti itu mengerikan sekali teman-teman. Nah, terkait dengan rencana Cina yang akan memindahkan stadion ya, pertandingan antara melawan Indonesia, tentu kita timnas Indonesia harus menyiasati terkait dengan waktu berangkat ke Cina nanti. Karena perjalanan yang akan ditempuh itu katanya 6 jam, artinya kita mungkin 1 minggu sebelum pertandingan harus sudah berada di sana. Kita buktikan bahwa kita pemain Indonesia bisa bermain di suhu yang dingin. Kemarin saat kualifikasi Olimpiade ya, saat mereka bermain di Prancis melawan Guinea, itu juga para pemain kita setengah mati menghadapi suhu yang ada di Eropa sana. Ya mudah-mudahan itu sebagai awal ya. Jadi saat bermain di Cina mereka sudah terbiasa karena ada pengalaman bermain di Eropa bagi para pemain timnas Indonesia, teman-teman. Tahukah kamu timnas Cina melakukan trik licik dengan memindahkan venue melawan timnas Indonesia ke daerah Stadion Qingdao? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun tidak tinggal diam. Menurutnya timnas Cina hanya ingin mempersulit timnas Indonesia. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir punya rencana balas dendam yang tak kalah cerdik. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita kerjai balik di Indonesia, katanya. Kabar beredar, timnas Indonesia juga bisa memindahkan laga kandang melawan Cina ke Stadion Lukas NMB di Papua atau Stadion Harapan Bangsa di Aceh. Kedua stadion ini sudah memenuhi standar internasional. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa follow dan like untuk update seru lainnya. Ya, itu tadi sudah kita dengar bersama ya terkait dengan timnas Indonesia akan bermain melawan Cina. Nah, teman-teman, berikut ada informasi terkait dengan Coach Indra Safri, di mana setelah melihat penampilan dari Jens Raven kemarin yang sangat gacor ya, bersama timnas Indonesia U19, nampaknya Coach Indra Safri ini sudah mulai ketagihan dengan para pemain-pemain diaspora. Mari kita simak bersama-sama ya. Tagihan pemain keturunan, Indra Syafri siapkan skuad menuju level Asia. Perma impresif Jens Raven selama Piala AFF U19 2024 kemarin membawa pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri tampak ketagihan dengan pemain keturunan lantaran masih akan membangun ulang skuad. Bagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara masih memiliki tugas berat usai meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 ini, di mana Kade Arel dan kawan-kawan akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana akan digelar pada bulan September mendatang. Tentunya penampilan semua pemain di ASEAN Cup akan mendapatkan evaluasi total lagi. Saat ini semua timnas fokus membawa misi lolos ke Piala Asia. Itu ada mimpi besar bagi mereka berlaga di Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri pun menjelaskan pihaknya sudah mulai memilih pemain yang akan dipertahankan. Sejauh ini ada 40 nama yang sudah masuk dan akan ada tambahan pemain termasuk beberapa pemain keturunan yang akan diproses. Pelatih Bali United ini pun menambahkan sistem promosi dan degradasi pun akan kembali diterapkan jika menilik performa di Piala AFF U19 2024. Tentu supporter Garuda pasti sudah bisa menerka-nerka siapa pemain yang akan dicoret. Terutama di sektor ujung tombak, hanya Jens Raven lah yang mampu menunjukkan ketajamannya. Antara pemain keturunan yang menyusul Jens Raven untuk membela tim merah putih
adalah Dion Marks, Tim Gibbons, dan Maurice Mohinoke. Hal tersebut dipastikan oleh manajer Timnas Indonesia U20 U17 Ahmed Zaki Iskandar pada awal Juli 2024 lalu. Rencananya tanggal 11 Agustus sendiri semua pemain akan kembali berkumpul. Skuad Garuda Nusantara juga akan menggelar pemusatan latihan di luar negeri jelang kualifikasi Piala Asia. Alasan Indra Syafri cocok tangani Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pertama, potensi gelar juara. Gelar Piala AFF U19 2024 sendiri kembali membuktikan tangan dingin Indra Syafri dalam mengasuh para pemainnya. Ini pelatih berusia 61 tahun tersebut sudah berhasil untuk meraih beberapa gelar juara di beberapa kelompok usia. Indra Syafri membawa timnas U22 meraih medali emas SEA Games 2023 dan berjasa membawa timnya menjuarai Piala AFF U22 2019. Jauh sebelum itu, pelatih asal Sumatera Barat ini juga berhasil menyabet gelar juara Piala AFF U19 2013 bersama Evan Dimas dan kawan-kawan. Itu artinya ini jadi prestasi kedua Indra Syafri di level U19. Kedua, siapkan pemain muda. Indra Syafri memang terlihat mulai menerapkan model dan sistem permainan yang diterapkan oleh Sintayong di level U23 dan senior. Hal ini setidaknya terlihat saat Timnas Indonesia U19 hadapi Piala AFF U19 2024. Dengan model yang sama dengan tim senior, Indra Syafri bisa menyiapkan beberapa pemain yang tak dipanggil Timnas senior, yakni untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2024. Seperti yang sudah dibocorkan PSSI, hal tersebut bisa memunculkan talenta-talenta baru yang potensial untuk memperkuat Timnas Indonesia, termasuk mereka yang kini bergabung di Timnas U19. 3. Untungkan Sintayong. Jika Indra Syafri dituju sebagai caretaker Timnas Indonesia di Piala AFF, Sintayong bakal bisa fokus untuk mempersiapkan pemainnya untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, jadwal penyelenggaraan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia dan Piala AFF 2024 sangat berdekatan. Matchday kelima dan keenam babak itu akan berlangsung pada 14 dan 19 November. Piala AFF 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 23 November hingga 21 Desember tahun ini. Pendeknya jarak antar kejuaraan ini pun bisa menyulitkan Sintayong jika harus fokus pada dua-duanya. Diajukan oleh Romeni, Ivar Jenner beri respon tak terduga. Kabar menarik datang dari pemain keturunan oleh Romeni yang jadi sorotan warganet telah dianggap tidak menghargai rekannya di FC Utrecht yang juga gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Hal itu bermula ketika Ivar Jenner dan oleh Romeni terlibat kasus insiden yang entah disengaja atau tidak saat membela FC Utrecht menghadapi Al Rayyan dalam laga uji coba pramusim. Keduanya tampil sebagai starter dalam pertandingan di Sport Park El Liwi. Oleh Romeni berhasil menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan 4-1. Namun saat melakukan selebrasi, striker yang disebut-sebut tengah diincar oleh PSSI ini dinilai tidak menghargai Ivar Jenner. Pasalnya dalam video yang beredar di media sosial, oleh Romeni terlihat tidak membalas ajakan jabat tangan dari Ivar Jenner. Ia terlihat menjabat tangan beberapa rekannya di FC Utrecht, lalu mengelap tangannya ke celana. Selepas itu dia terus berjalan saat dihampiri oleh Ivar Jenner. Pemain berusia 24 tahun ini terlihat cuek saat Ivar Jenner coba menyelamatinya atas gol yang diciptakan. Dia berjalan tanpa menyambut salam dari Ivar Jenner. Meski belum diketahui video tersebut mengalami manipulasi atau disunting, warganet sudah terlanjur kesal dengan sikap oleh Romeni. Menariknya, Ivar Jenner dengan santai merespons secara dewasa. Dia membubuhkan emoji hati berwarna merah di kolom komentar postingan terakhir oleh Romeni. Namun postingan itu diketahui jadi wadah warganet menghujat sang striker. Namun Ivar Jenner sendiri memilih untuk bersikap sesantai mungkin terhadap kisru yang terjadi. Menariknya, banyak warganet yang tidak terima dengan sikap baik Ivar Jenner kepada Ole Romeni. Mereka ramai-ramai meminta Ivar Jenner untuk menghapus komentar itu. Meski demikian, terdapat beberapa warganet yang turut memberikan pujian terhadap sikap dewasa Ivar Jenner. Ini dalam menyikapi insiden dengan Ole Romeni. Teman-teman, menanggapi terkait dengan persiapan Timnas U19 ya. Tentunya kemarin setelah berakhirnya ajang Piala AFF U19 itu bukan berarti seluruh pemain itu selesai tugasnya ya. Masih ada tugas berat yang harus diemban oleh para pemain Timnas U19, yaitu kualifikasi Piala Asia U19. Ini tentunya akan menjadi cobaan sesungguhnya bagi Coach Indra Syafri ya. Kalau kita berbicara terkait dengan piala atau gelar di Asia Tenggara, level Asia Tenggara,
Itu tidak perlu kita ragukan lagi. Sudah banyak piala yang diraih oleh Coach Indra Safri bersama timnas Indonesia di berbagai level yang dia pegang, kecuali level timnas senior ya. Ya, terkait dengan persiapan ini teman-teman, tentunya para pemain timnas U19 akan mengikuti TC di luar negeri. Dan rencananya, kabar baiknya adalah mereka akan mengikuti turnamen di Korea Selatan, di mana di turnamen itu ada Korea Selatan sendiri, kemudian ada Thailand, dan juga ada Argentina. Ini tentunya sebuah kabar baik ya, sebuah lawan yang sangat sepadan untuk uji coba bagi timnas Indonesia U19 untuk bisa membuktikan, untuk bisa menaikkan level dari permainannya mereka ya. Berikut teman-teman ada video atau info terbaru dari kabar dari kiper timnas Indonesia yang sampai saat ini kita masih bingung kapan dia bisa segera bergabung dan bermain. Ini soal Martin Paes ya. Infonya sesegera mungkin di bulan ini sekitar tanggal 18 Agustus akan ada kejutan dari Martin Paes. Mari kita simak lagi. Bikin deg-degan, nasib Martin Paes diumumkan 18 Agustus 2024. PSSI akhirnya mengungkapkan tanggal pasti soal nasib Martin Paes. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Yusi pada Rabu 31 Juli. Yunus mengatakan pengajuan banding telah dilayangkan dan akan disidangkan pada 15 Agustus mendatang. Lalu FIFA akan mengumumkan status Martin Paes apakah bisa memperkuat timnas Indonesia atau tidak pada 18 Agustus 2024. Hingga kini, Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia meski telah menjadi WNI pada akhir April lalu. Alasannya karena FIFA menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Semoga cepat dapat kabar baik ya. Ya teman-teman, tanggal 15 akan dilaksanakan sidang terkait dengan Martin Paes ya, oleh FIFA. Apakah FIFA akan menerima gugatan yang dilayangkan oleh PSSI, karena di mana kita ketahui sebelumnya Martin Paes pernah membela timnas Belanda U20 ya. Jadi katanya tidak bisa. Jadi kemarin salah satu cara pertama yaitu menjadikan Martin Paes sebagai warga negara Indonesia, dan itu sudah dilakukan. Nah, cara kedua ini yang tentunya sangat-sangat berat dan tentunya menguras tenaga kita untuk menunggu kapan Martin Paes ini segera diumumkan. Apakah dia bisa membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September nanti ataukah bagaimana? Kita tunggu saja, semoga di tanggal 18 Agustus nanti bisa menjadi sebuah kabar gembira bagi kita, bisa menjadi sebuah hadiah terbesar bagi kita, di mana tanggal 17 Agustus itu kan ada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tanggal 18 saya optimis kita akan mendapatkan kado terbesar, yaitu kiper terbaik Martin Paes. Bagaimana pendapat dari teman-teman? Apakah teman-teman optimis seperti yang saya rasakan? Silahkan menulisnya di bawah kolom komentar. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.